Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, salam closing teman-teman. Ya, Amin. ya perkenalkan, saya Nonot Iswayudi. Saya asli Malang, cuma berdomisili di Batam. Jadi saat ini aktivitas saya jadi marketing in-house di Citraland Mega Batam di Putra Group, tapi di perumahan. Saya join di Ciputra mulai COVID, pas waktu pertama kali itu pas waktu COVID bulan Februari 2021 sampai alhamdulillah sampai hari ini masih di Citraland. Jadi pada kesempatan ini terima kasih Pak Taufik atas kesempatannya yang diberikan. Saya sebetulnya dipaksa aja sama Pak Taufik ini. Saya tidak ada niatan untuk ini ya teman-teman. Kita sharing aja di sini teman-teman. Cuma memang saya lama di marketing itu di di farmasi sebetulnya sebelum di properti. Jadi pas waktu itu saya keliling di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, pokoknya hampir semua di Pulau Jawa sudah pernah saya singgahi dulu pas waktu di farmasi. Kemudian dimutasi ke Batam ini untuk promosi sampai akhirnya kena PHK, COVID, akhirnya yaitu tidak ada lagi tensi untuk bekerja. Apa percepatan income yang paling besar saat itu yang saya lihat di properti teman-teman. Mana dulu saya pas waktu sebelum sebelum di Ciputra, saya 2017 itu di mana di Cipta Group di Batam, cuma bagian developer lokal. Kemudian 3 tahun saya belajarnya properti, saya di mana di Cipta Group teman-teman, produknya banyak, variasinya banyak, dari harga mulai 210 sampai 3M. Jadi pertama kali saya jualan properti di Cipta itu teman-teman, ya ini berbagi aja ya. Memang pas waktu itu memang apa potensi yang saya miliki ya, saya orangnya kan tidak maluan ya teman-teman ya. Terus apa ya, berani menegur dulu. Jadi lebih banyak saya pas waktu di Cipta itu saya banyak peluangnya itu saya lihat dari pameran, dan waktu itu masih ada iklan di koran waktu itu. Pada saat itu memang lebih banyak lead yang saya dapat di pameran saat itu. Terus seiring berjalan waktu di di Cipta pun di bulan ketiga saya baru closing itu 3 unit teman-teman, dan itu jadi top sales sampai tahun 2017 karena pas waktu itu penjualan saya 3 unit itu yang harga 315 pertama kali, yang kedua harga 3,3 M. Nah, saat saat menjual harga di kisaran harga 3M itu, saya panggil leader saya untuk caranya mempresentasikan rumah yang di atas 1M. Ternyata itu memang kita harus duplikasi dari orang yang intinya sudah punya pengalaman di bidang itu. Dan akhirnya pas waktu itu setelah kasih itu closing juga harga 3,375 juta. Satu lagi harga rumah yang di Piayu 215. Saya ingat betul teman-teman. Pas waktu memang pertama kali di properti ya. Ya setelah itu saya pindah ke ini teman-teman, ke mana, ke Marapak. Jadi pas waktu Cemara Park itu memang kondisi tahun itu di bulan September 2019 waktu itulah, mendekati sebelum COVID waktu itu. Jadi pas waktu itu saya di mana, Cemara Park itu produknya cuma dua, di daerah pinggiran sama di kota Batam. Kalau yang di daerah pinggiran dia mulai harga 300 sampai harga 1M. Khusus daerah pinggiran yang segmennya menengah ke atas. Kemudian yang di daerah Batam Kota itu kisaran harga saat itu 740-an teman-teman. Lah pertama kali pas waktu itu di bulan Desember saya baru pecah telur di closing itu 716, 716 sama 850 karena 2 unit. Itulah pertama kali sampai akhirnya di bulan keempat itu masuk tahun 2020. Ah itulah
kondisi COVID saat itu. Tapi ya untungnya pada periode itu saya tetap jualan karena dari konsumen lama saya dulu, teman-teman. Kita follow up karena dia memang cari rumah yang besar, akhirnya mau beli di angka itu pas waktu kondisi COVID, Pak. Di bulan Desember kalau nggak salah. Dia baru bookingnya Desember, pas waktu bulan Januari itulah terjadinya COVID itu. Ya tetap karena memang masih dia pegawai di offshore di Qatar sehingga masih tercover sama dia. Tidak lama saya di Cemara hampir 1 tahun. 1 tahun itu penjualan saya 4,6 M. 4,6 M 5 unit, teman-teman. Satu dari walk-in konsumen datang, 3 dari pameran, 1 dari database saya pas waktu pertama kali kerja di Cipta, teman-teman. Saya sedikit cerita dulu ya, teman-teman, pengalaman saya di properti ya sama. Jadi, kemudian di tahun 2021 itulah, teman-teman, COVID pas waktu itu Citraland Ciputra itu buka klaster pertama kali untuk tipe yang paling kecil. Jadi saat itu rumah paling murah, saya ingat betul. Rumah paling murah 790. Jadi saya masuk Citraland itu bulan Maret 2021. Harga jual pas saat itu ditawarkan itu paling murah 790. Itu ukuran 6 kali 12,5, teman-teman. 6 kali 12,5. Dan memang true story, teman-teman, bisa dicek ya. Jadi tahun 2001 itu dari total 89 unit. Jadi kita intinya pre-launch informasi ngajak ya. Jadi kayak semacam pre-launch itu bulan Maret, kemudian pertama NUP sampai kemudian di bulan Desember 2021 kita launching, teman-teman. Nah itu, jadi 89 unit itu pas saat COVID, kondisinya COVID, teman-teman. Jadi saat itu memang pilih unit aja, kita pakai tes swab semua. Masuk ke itu pakai tes rapid semua. Dan anehnya memang itulah, Ciputra memang punya nama besar, teman-teman. Kemudian dari kualitas bangunan juga informasinya kan sudah terbukti di berbagai kota tempat-tempat. Kemudian brand namanya juga orang sudah begitu tahu. Jadi kita edukasi ke konsumen itu juga kecil sekali. Dalam arti kata orang sudah tahu, kita hanya mengedukasi produknya aja, teman-teman. Dan saat itu dari 89 unit, jadi kita ada 3 tipe. Lebar paling murah itu 796 kali 12,5. Kemudian lebar 7 itu 7 kali 12,5. Harga 990, dan 8 kali 15 itu di harga saat itu 1,3, teman-teman. Itu sudah, jadi bulan itu sold out semua, tinggal sekitar 12 unit aja dari 89. Kenapa memang saya kok pilih di Citraland, teman-teman ya. Ini awalnya memang kalau menurut saya kerja di Citraland memang kelebihannya ya selain brandnya sudah mandate terkenal, kualitas bangunan juga sudah terbukti, target marketnya jelas, teman-teman. Jadi kalau di developer lokal itu kita launching produk, tidak ada rumah contoh. Di Citraland itu hampir semua produk yang dijual ada rumah contohnya, teman-teman. Jadi itu lebih memudahkan kita dalam menjual produk di Citraland. Kelebihannya itu. Terus kemudian marketnya juga jelas sekali, teman-teman. Jadi kalau konsumen budget harganya masuk, tensi kemungkinan besar pasti dia ngambil ke Citraland. Karena apa? Ya karena informasi sebelumnya kan sudah tahu. Kalaupun dia dibandingkan, ya itulah tugasnya kita untuk mengedukasi konsumen supaya beli ke produk kita. Cuma memang di situ tantangannya antara
harga sama luas tanah biasanya itu jadi pertimbangan konsumen. Kebetulan lokasi Citraland memang posisinya sangat premium, teman-teman, strategis, dekat dengan kantor wali kota, dekat dengan terminal feri, dengan mall, pendidikan hampir ya kisaran 5 sampai 10 menit. Lokasinya memang strategis premium dan tanahnya kita tanah potong, teman-teman. Jadi di Batam itu banyak developer tanahnya macam-macam, teman-teman. Ada yang tanah rawa-rawa, ya toh. Ada yang tanah reklamasi, terus ada tanah tanah potong. Jadi bukit bukit dipotong, teman-teman. Jadi kita perbatasan perbatasan dengan developer sebelah itu. Jadi developer lokal itu produknya 2 lantai, gentengnya itu tanahnya Citraland, teman-teman. Jadi itu yang mungkin membuat konsumen melirik, salah satunya karena memang posisi kita tinggi dibanding dengan developer lokal sebelahnya. Memang di kawasan itu developernya menengah ke atas, teman-teman. Jadi ada Beverly, Diamond, Maganda, Bonavista di kisaran harga saat itu memang paling murah harga 600. Jadi Citraland saat COVID kemarin mengeluarkan harga 790, terbukti sampai sekarang sold out. Cuma sisa 2 unit saja, itu pun karena memang tusuk sate, teman-teman, belum dibangun, belum 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 dibangun karena memang nunggu nunggu konsumen bisa digabung. Jadi penjualannya nunggu konsumen itu untuk digabung jadi satu. Tantangan ya, kalau saya jadi tahun 2021 itu penjualan penjualan saya saat itu di 12 M, teman-teman. Jadi 9, saya masih ingat betul, di 9 unit 9 unit. Jadi tahun 2022 saya penjualan di angka 24 M. Tahun 2023 di angka 23 M. Dan tahun ini angka ini menurun tajam, teman-teman, karena persaingan juga semakin depan, developer lokal juga makin banyak. Ya, salah satunya dari Orchard, terus lokal juga banyak. Ya mungkin. Ya itu makanya saya ikut Jabis ini, intinya mau belajar lagi mengenai market digital, teman-teman, supaya penjualan bisa lebih meningkat lagi. Dan juga banyak insight-insight dari Pak Rofik, masukan-masukan untuk meningkatkan penjualan. Oke, Pak, kalau boleh tahu nih, tipsnya Ah, apa sih? Tipsnya apa sih di dalam bisnis properti itu gitu kan? Kok bisa eh, apa ya? Kalau tak lihat tadi pertama memang brandnya udah terkenal gitu kan. Tapi kan tidak hanya brand, Pak, gitu. Oke lah kalau kita bicara Ciputra, memang Ciputra eh, keren lah gitu kan. Tapi selain brand apa, Pak? kelebihan kelebihan Citraland kelebihannya Citraland itu dia buat buat tipe perumahan, dia buat rumah contohnya, teman-teman. Jadi kawasan di Citraland itu sudah jadi. Jadi Citraland buat kawasan dulu, kawasannya fasilitasnya sudah dibuat dulu, teman-teman. Oke. Jadi clubhouse, kolam renang, gym, taman, playground, dia dibuat dulu. Kelebihannya dibuat dulu, kemudian dia buat rumah contoh. Setelah buat rumah contoh, tanah-tanah yang belum dibangun itu dibuat taman, teman-teman. Jadi membuat daya tarik konsumen. Jadi kelebihannya itu yang saya lihat salah satunya dari landscape-nya, teman-teman. Jadi kalau kita ngajak konsumen untuk visit, lihat lokasi, kalau memang harganya itu masuk, 90% pasti ngambil Oke. ke Pak, Citraland, berarti teman-teman. gini, yang pertama buat kawasannya jadi dulu ya, Buat kawasan fasilitasnya jadi, ya. Pak, fasilitas dulu. Husniati, catat Husniati. Sudah. Fasilitas, saya catat nih ya, biar nanti tak rangkum nanti. Terus yang kedua, brand buat rumah contoh. Rumah contoh, Pak, lihat. Contoh. Terus yang kedua apa lagi? Yang ketiga apa, Pak? Promonya, Pak, promo. Salah satunya promo aja, Pak.
Promo Oh, kita kalau untuk rumah mewah memang free BPATB, AJB, BBN itu memang sangat ini Pak, apa? Sangat mengena sekali. Meskipun pada akhirnya itu di-compare di mana di harga, cuma kan secara marketing sudah masuk Pak kita. Itu yang oke. paling paling besar sih. Terus selain itu juga dia punya ini Pak, apa aplikasi digital Eh, itu ya. Oh, ini Pak, ada lagi kemarin kita cerita itu. Aktif catering ya. catering, ya catering, betul. Jadi tiap kita juga kerjasama sama catering di perbankan, terus di komunitas Pak, yang memang apa tarafnya ini Pak ya, target marketnya Ciputra, catering sama perbankan, terus komunitas, manggil komunitas Harley dulu ada di kawasan Pak. Jadi di kawasan Citraland. Terus kita gathering ke kalau selama ini kita di yang sudah kita gathering di Pekanbaru, yang mendekati Pekanbaru, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, Natuna. Tapi yang menarik tadi ya Pak ya, membuat kawasan jadi dulu itu menarik tuh. Ya. Ya, itu Jadi nilai selling point yang besar, Pak. betul. Ya tentunya brand ya Pak ya. Brand juga harus oke lah ya. Brand. Lanjut lanjut Pak. Ini saya catat nih. Ya, kalau saya sih Pak Taufik teman-teman memang kita kalau di properti harus ini teman-teman. Sebelumnya Pak ya. Jadi energi energi apa magnet rezekinya itu dibuat dulu gitu loh teman-teman. Jadi itu pas makanya pas waktu kita aktivitas di pameran, kalau misalnya kemudian pas waktu kita canvassing, ya memang memang harus ya betul-betul kita tujuannya cari cari lead teman-teman. Kalau di pameran, jadi dari 40 kalau saya yang pernah saya hitung teman-teman 50 sampai 61 yang closing. Jadi kita fokus memperbesar magnet rezeki ya salah satu energinya itu vibrasi energi closing itu teman supaya kita dipertemukan sama konsumen yang prospek yang hot ya dari kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita aktif di pameran, kemudian canvassing ataupun di aktif kita di digital, ya toh. Nah, pasti salah satunya akan dipertemukan sama hot prospek yang bagus, teman-teman. Terlepas itu jadi closing atau enggak, kita tetap kita jadikan referral. Kalau saya, jadi kalau misalnya konsumen itu enggak jadi beli, teman-teman, saya kasih apa? Saya kasih voucher. Jadi voucher kalau misalnya dia gunakan dia untuk beli sendiri, ya buat jadi potongan. Kalau misalnya konsumen enggak jadi beli, bisa dikasihkan ke relasinya jadi referral, maka konsumen itu akan dapat fee juga dari Citraland dan kuponnya untuk konsumen yang membeli itu, teman-teman. Ya, ini saya rangkum jadi 6 teman-teman ya. Yes. Pertama, Aduh. eh, pastikan kawasannya jadi dulu gitu kan. Nah, ini kenapa kok bisa berhasil ya? Dua, ada rumah contoh. Ketiga, promo yang menarik. Ya. Keempat, catering ya diperbankan sesuai dengan segmen. Bangun brand tentunya karena Ciputra gitu kan. Yang kedua, jadikan customer referral gitu kan. Buat voucher gitu ya Pak ya. Ya, paling saya itu sih, teman-teman. Memang Kalau di kalau dari segi agen apa mungkin ini ya? Harus gigih atau apa kan kalau harus dari saya, oh iya eh, teman-teman, kalau saya sendiri sih memang iya itu sih teman, ya harus aktif ya, ya gigih semangat ya teman-temannya. Pokoknya di setiap setiap aktivitas kalau saya selalu semangat teman-teman, karena memang itu ya energi. Jadi teman-teman kalau di properti itu yang saya yakini ya teman-teman ya, sifatnya sifatnya rezeki itu dia dinamis teman-teman, bergerak. Dia bisa mengikuti vibrasinya orang-orang yang aktif dan bergerak teman-teman. Selama kita yakini dan kita semangat, pasti pasti teman-teman, pasti akan ketemu konsumen yang prospek teman-teman.
pasti itu. Jadi itu yang saya yakini teman. Di balik setelah kesulitan pasti bersama ada kemudahan teman-teman. Jadi kalau kita tidak merasakan sulitnya mencari lead atau susahnya ya toh, mengajak konsumen visit ya no pain no sales. Jadi sales juga tidak akan ikut teman-teman. Ya paling itu sih teman-teman. Kalau motivasi semangat. Cuma memang di di Ciputra teman-teman kita kan juga ada basic. Jadi 2 bulan kita tidak jualan ya pasti sudah diputus teman-teman. Makanya kan dari keadaan itu bagaimana caranya kita bisa closing setiap bulan minimal 2 bulan sekali. Karena apa? Karena kalau di properti kita 2 bulan tidak closing itu biasanya ada yang salah dari aktivitas kita teman-teman. Kalau kita memang betul-betul fokus di properti sebulan tidak closing di bulan kedua pasti closing teman-teman, pasti closing. Hanya menambah apa frekuensi dari aktivitas kita yang kira-kira belum maksimal aja di bulan sebelumnya itu teman-teman. Kalau kita enggak memvalidasi pencapaian yang loss ya di bulan berikutnya juga akan sulit ngejar karena properti memang nggak bisa di-push ya teman-teman. Properti kan kalau misalnya jodohnya ketemu di pameran sekali, ketemu ketemu di pameran langsung besoknya join pun bisa closing teman-teman. Tergantung kita apa nge-push dan edukasinya. Kadang-kadang juga ya nggak bisa langsung. Memang properti kan itu sampai 3 tahun pun ada yang kita manage kan. Jadi properti variasi ya itulah kesenangan di properti kan gitu. Ada kalanya kita closing cepet, ada kalanya lambat, yang konsumen satu ya itulah tantangannya. Makin kita apa terus belajar kan ada aja caranya untuk apa meningkatkan kemampuan diri teman-teman. Salah satunya ya Pak Rofik ini nambah income dan circle-nya ini. Oke ya, Ayo, ayo. memang beda ya. Pembelajar itu memang selalu semangat ya. Saya kenal sama beliau tuh cukup lama dan saya rayu untuk ngisi itu juga. Saya nggak mau Pak gitu kan. Makanya teman-teman ya bersyukurlah teman-teman ya dapat. Walaupun ini sederhana ya. Beliau sharing seperti ini adalah perjalanan beliau 4 tahun bagaimana beliau jadi agen properti gitu kan. Dan ini saya rangkum jadi 8 ya teman-teman ya. Teman-teman silahkan di copy itu kan. Dan mungkin kalau teman-teman nanti kerjasama dengan developer, kasih masukan aja gitu. Mak, tolong buatin rumah contohnya gitu kan. Yuk kawasannya di list apa aja yang mungkin belum jadi kan seperti itu. Ya kan? Terus buat catering-catering. Nanti teknisnya mungkin saya bisa sharing gitu kan. Terus membangun brand tentunya ya Ciputra ya. Secara Ciputra brandnya udah nasional, internasional itu kan. Terus customer referral. Teman-teman sekali lagi ya, customer itu harus di maintenance itu kan. Terus ini jika 2 bulan nggak closing kena SP, makanya ya kita harus closing ya. Kalau nggak gitu ya kita kena kick. Terus Terus yang 8 ini gigih, semangat, vibrasinya aktif ya dan selalu positive thinking melihat bahwa kalau memang closing closing gitu. Yakin aja gitu. Gitu ya. Silakan ada yang tanyakan monggo. Husniati kira-kira udah dapat energinya Husniati? Segera Bu ya Husniati tuh rumah contohnya tuh dibuat. pasar properti ya memang cepet sih. Kalau biasanya sih Pak Taufik kalau yang di developer lokal memang hampir hampir nggak ada buat apa rumah contoh jarang Ya, tergantung karena budgetnya bos. Ya kalau iya Ciputra budgetnya unlimited soalnya ya. Paham ya? maksudnya iya jadi ya itulah plus minusnya memang di 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 situ ya. Oke teman-teman silakan ya sebelum saya nanti yang ngisi gitu kan. Soalnya kalau saya yang ngisi nanti wow saya biasanya dapat insight lah tentunya ya. Saya pernah dampingin salah satu klien ya di Jakarta itu karyawannya itu 200 dan saya salah satu konsultannya selama 4 bulan. Kita tunjukin tuh beberapa aktivitas saya. Nah, itu tahun 2019 gitu ya. Jadi saya jualan kafling itu sehari itu bisa 10-20 kafling sehari tuh per hari. Mau nanya dengan itu tadi, Pak Nono tadi, apa bedanya, Pak Nono tadi kan sebagai dia marketing in-house kan, marketing in-house, berarti kan ada, berarti, Bapak kalau marketing in-house itu Bapak standby di kantor kayak gitu? Kalau Iya marketing iya Bu jadi kita kan aktivitasnya kan ada pameran ada mhm open table ada mhm. canvassing ada
jaga galeri Bu. Jadi di rolling Bu gantian. Oh gitu. Ya, nah, jadi kalau kita di konversinya kalau kita jaga di galeri itu memang tinggi, tinggi karena memang orang kalau ke galeri kan potensi belinya kan betul-betul ingin cari rumah gitu loh Bu, betul betul. Cuma ya enggak semua yang ke galeri beli juga, enggak juga. Ya itu tadi makanya kalau saya yakinnya kan itu Bu, selama kita vibrasinya positif, energinya kita aktif, ya nanti kita pasti ditemukan sama itu Bu, gitu loh. Dilala yang jaga saya langsung ketemu langsung closing. Ya saat itu juga lah ya langsung booking Bu. Tapi kadang-kadang lah ya enggak mesti juga Bu. Terus kalau saya di apa kalau di in-house jaga galeri itu bonus saja Bu. Nggak termasuk kalau saya sih lebih senang di ini ya. Karena saya apa potensi saya kan di pameran ya Bu, lebih suka komunikasi karena dari situ kan banyak apa lead energi apa referral itu sih Bu. Kak Nonot, mau tanya lagi, kalau berarti kalau in-house, soalnya kan ada pengalaman teman saya itu ada di dia bergerak di developer juga di Pandaan, Mas Rofi, daerah Jawa Timur kan, Pandaan. Iya, ya. Heeh. Iya. Dia itu Oma Syariah, Osi Oma Syariah. Dia itu di tahun dimulai dari tahun 2001, 2021 kayak gitu kan. Nah, dia udah project pribadi ini lah, bukan yang besar kan. Nah, dia dari tahun 2024 ini sudah mungkin masuk seribuan rumah dan kapling dia jual kayak gitu kan. Nah, jadi maksud saya itu dulunya dia pakai marketing freelance kayak gitu kan. Nah, sekarang itu dia marketing in-house. Dia marketing in-house itu penjualan sebanyak itu dia hanya mempunyai 4 marketing in-house. Jadi dia sistemnya mereka 4 marketing itu digaji bulanan, terus kalau dia ada yang closing itu mendapat 0,5% kalau nggak salah dari harga rumah itu. Jadi dari sebanyak itu yang dia jual, itu sekarang dia nggak pakai lagi marketing freelance. Dia hanya mengandalkan marketing in-house, hanya berempat orang kayak gitu. Karena kemarin tuh saya masuk kan di grup itu kan, ada di Selaknas itu ketemu para developer kayak gitu kan. Ada yang dari Jawa Pandaan itu, Mbak Nurul sama Pak Rosidi yang ownernya. Oh iya. Oke. Maksud saya tuh perbedaan, jadi kita tuh untuk pengelolaan marketing in-house itu seperti apa Bapak kalau yang di ini? Tapi ini Di Putra. contohnya Iya. di Putra itu. Ya, sama sih Bu. In-house kalau di developer ya sama Bu. Jadi kalau misalnya kalau ya kita dapat kalau biasanya kalau yang nasional ya Bu, saya kalau di Ciputra kayak seperti saya basic, ada basic ya toh. Cuma komisi saya 1% Bu. Tapi kalau di developer lokal dia Ya, tidak ada basic, cuma ada uang transport 1.200.000. Cuma komisinya dia lebih besar, 2% iya, biasanya. Tiap iya, 2%. Tapi kalau kalau apa? Kalau kalau di Citra lain, kalau yang developer nasional biasanya dia ada basic Bu, ada basic ya itu tadi plus minus. Kalau ada basic Bu, kalau enggak jualan ya sebulan paling lama 3 bulan di-cut Bu di mana-mana. Tapi kalau enggak ada basic, ada uang transport, ya sampai kapanpun dia mau kerja biasanya boleh aja. Cuma kan ngapain kalau misalnya properti enggak jualan kita ngasih uang ini kan sama aja sebetulnya. Kalau saya sih kalau referral Bu, kalau saya tetap saya pakai Bu, apa saya jalin ini orang yang nggak beli yang beli saya jadikan jadi
referral dia dengan suka hati dia promosikan barang saya. Gitu, saya Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh. ya, makasih. Jadi,